Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salsabila, Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Nurul Hidayah Selat Panjang tahun angkatan 2024 dengan nomor NIM 1210242634. Nah, pada video kali ini aku ingin membuat video media pembelajaran dengan matkul media dan teknologi pendidikan. Dosen pengampunya ialah Pak Basuki MPD. Nah, jadi adapun materi yang akan aku angkat pada hari ini itu adalah tentang penciptaan bumi menurut Al-Quran dan sains. Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui nih bagaimana sih penciptaan bumi dan alam semesta itu, nah kita harus mengetahui nih terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bumi dan alam semesta. Alam semesta itu adalah seluruh ciptaan Allah yang ada di sekeliling kita, baik itu langit, bumi, matahari, bulan, bintang, udara, air, serta semua makhluk hidup. Nah, alam semesta ini sangat luas dan teratur. Setiap benda bergerak sesuai aturan yang telah Allah tetapkan. Bumi adalah salah satu planet di alam semesta tempat manusia tinggal dan beraktivitas. Nah, dalam Islam, alam semesta disebut sebagai tanda-tanda ataupun ayat kauniyah kebesaran Allah yang harus kita pelajari bersama-sama. Nah, pertama kali yang akan kita bahas itu adalah bagaimana sih penciptaan bumi menurut Al-Quran. Yang pertama itu adalah Al-Quran sudah berbicara tentang penciptaan bumi ataupun penciptaan alam ini sejak 1400 tahun yang lalu. Nah, salah satu ayat utama dalam penciptaan bumi ini adalah Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, dan ayat ini memberikan petunjuk bahwa ada keadaan awal yang menyatu, kemudian terjadilah pemisahan atau perubahan besar, dan penciptaan terjadi bertahap sesuai kehendak Allah. Nah, ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang menyatakan bagaimana sih penciptaan bumi itu. Itu terdapat di dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ, yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya, dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak beriman? Dari Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 tadi dapat banyak sekali tafsiran ataupun pelajaran yang dapat kita ambil dari sini. Yang pertama itu adalah bagaimana kita menyikapinya. Yang pertama adalah sifat tafakur, yaitu suka berpikir dan merenung. Nah, ayat ini mengajak manusia untuk melihat dan merenungkan penciptaan langit dan bumi. Artinya, Allah menanamkan sifat tafakur, yaitu kebiasaan berpikir mendalam dan tidak menerima sesuatu secara buta. Nah, yang kedua itu adalah sifat syukur. Nah, dengan mengetahui bahwa langit dan bumi awalnya satu kesatuan, lalu Allah pisahkanlah dan Allah ciptakan sejenis segala sesuatu dari air. Manusia diarahkan untuk menumbuhkan rasa syukur karena segala hal di bumi itu diciptakan sebagai untuk pendukung kehidupan manusia itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah sifat rendah hati ataupun tawadu. Nah, ayat ini juga menunjukkan kebesaran Allah sebagai pencipta. Nah, di sini kita didorong untuk memiliki sifat rendah hati, tidak sombong dengan ilmu pengetahuan ataupun temuan sains, karena semuanya itu pada hakikatnya bagian dari sunatullah yang telah Allah tetapkan sejak awal. Nah, kalau tadi telah dibahas bagaimana sih penciptaan bumi itu menurut Al-Quran, nah pada kali ini kita akan membahas bagaimana penciptaan bumi menurut teori Big Bang. Nah, sekarang itu adalah penciptaan bumi menurut teori Big Bang. Nah, berdasarkan teori Big Bang, proses terbentuknya bumi itu berasal dari puluhan miliar tahun yang lalu. Nah, pada awalnya terdapat gumpalan kabut raksasa ya, yang berputar pada porosnya.
Nah, putaran yang dilakukannya tersebut memungkinkan bagian-bagian kecil dan ringan terlempar keluar dan bagian-bagian besar berkumpul di pusat. Nah, membentuklah cakram raksasa. Nah, suatu saat gumpalan kabut raksasa itu meledak dengan dahsyat di luar angkasa yang kemudian membentuk galaksi dan nebula-nebula selama jangka waktu yang lebih kurang 4-6 miliar tahun. Nah, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk suatu galaksi yang disebut dengan nama galaksi Bima Sakti. Nah, kemudian membentuklah sistem tata surya. Sementara itu, bagian ringan yang terlempar keluar tadi itu mengalami kondensasi sehingga membentuk gumpalan-gumpalan yang mendingin dan membeku. Nah, kemudian gumpalan-gumpalan itu membentuk planet-planet, termasuklah planet bumi. Tadi bagaimana penciptaan menurut Al-Quran dan menurut sains. Nah, jadi di sini kita bukan untuk memecah belahkan antara kedua teori ini, namun pendidikan agama Islam dan sains itu adalah untuk saling menyatu satu sama lainnya. Jadi saling menguatkan. Al-Quran memberitahu siapa sih yang menciptakan bumi itu, kenapa diciptakan bumi itu, sedangkan sains memberikan bukti secara fisiknya. Nah, yang pertama itu, Islam tidak menolak sains karena Al-Quran justru memerintahkan manusia untuk berpikir, meneliti, dan mengamati ciptaan Allah. Nah, yang kedua, Al-Quran memberikan petunjuk ataupun isyarat berisi gambaran awal penciptaan alam, misalnya langit dan bumi yang awalnya satu kesatuan. Yang ketiga, sains memberikan penjelasan fisik dan bukti. Nah, ilmu kronologi, fisika, dan astronomi menemukan model bagaimana penciptaan bumi itu berkembang. Dan yang keempat itu adalah keduanya bukan bertentangan tetapi saling mendukung. Al-Quran menjelaskan siapa pencipta dan mengapa diciptakan, dan sedangkan sains itu menjelaskan bagaimana sih proses fisiknya. Nah, setiap kita mempelajari sesuatu, kita pasti mendapat nih apa sih hikmah dari kita mempelajari ini, ataupun apa sih hikmah dari kejadian yang telah kita alami. Nah, adapun hikmah dalam kita mempelajari materi pada kali ini itu adalah untuk menguatkan iman kita kepada Allah, mengetahui kebesaran dan keraturan alam, membuat kita semakin yakin bahwa Allah lah Maha Pencipta. Nah, setelah itu yang kedua adalah membuktikan rasa syukur. Dan yang ketiga itu adalah belajar bahwa agama dan sains itu bisa saling bersatu. Nah, Islam ini mendorong umatnya untuk mempelajari ilmu pengetahuan, memahami alam adalah bagian dari Allah. Dan yang keempat itu adalah melatih berpikir kritis dan bijak. Nah, siswa belajar bahwa tidak semua hal yang harus dipertentangkan. Ada waktunya melihat titik temu dan mengambil manfaat dari dua sisi. Nah, yang kelima itu adalah menjadikan ilmu sebagai jalan mendekat kepada Allah. Nah, semakin luas ilmu, semakin kita memahami keagungan ciptaannya.